Halo semuanya, kenalin aku punya waktu ini dari Departemen Manajemen Kesehatan dengan V1302047. Di sini saya akan membagikan beberapa tutorial menggunakan Excel untuk penggunaan tracing, sama forecasting, dan tutorial menggunakan SPSS. Yang pertama, kita bisa blok bagian price sama demand, kemudian klik insert, pilih chart yang scatter, kemudian klik lingkaran biru kecil ini, klik kanan add trend line, kemudian centang display equation on chart. Ini jadi udah ketemu Y nya itu buat demand karena Y sama dengan dan langsung bisa dimasukin, yaitu sama dengan 3000 min 0,0133 dikali price dan klik enter. Oke, udah ketemu diagramnya. Kemudian yang kedua menggunakan all demand curve. Untuk hanya sendiri kita bisa estimasi sendiri. Di sini aku pakai 1 juta. Kemudian untuk demand-nya bisa langsung dimasukkan, yaitu sama dengan A dikali price, kemudian tanda panah ke atas 2 karena elastisnya 2 dan enter. Udah ketemu. Untuk di bawahnya sama rumusnya kayak sebelumnya, yaitu A dikali price, kemudian tanda panah 2 enter. Kita bisa klik kotak kecil hijau ini 2 kali, jadi otomatis bisa. Kemudian yang ini kita ganti B6. Oke, udah ketemu. Kemudian buat kurva permintaan linear menggunakan optimizing price. Di sini base price-nya kita bisa estimasi sendiri, dan aku akan masukin 75. Kemudian sama kayak sebelumnya, yang pertama bisa blok bagian price sama demand, kemudian klik chart scatter dan pilih switch row. Klik kanan, pilih add trend line, kemudian centang display equation on chart. Kita ulang. Block, insert, chart, scatter, kemudian switch row, pilih lingkaran biru ini, add trend line, kemudian display equation on chart. Kemudian bisa langsung dimasukin sama dengan 15.000 min 0,2 dikali base price, enter. Jadi ketemu. Buat profitnya kita pakai rumus yang ini, yaitu sama dengan kurung buka price kurangi unit cost kurung tutup dikalikan dengan demand, enter.
udah ketemu, kita bisa maksimalkan dengan solver. Jadi klik data, kemudian pilih solver. Untuk set objektifnya profit, kemudian to max by changing variable style-nya best price, kemudian kita bisa solve. Klik OK. Ini udah ketemu. Kemudian buat selanjutnya kita mencari kurva permintaan optimizing price yang kedua. Cara yang kedua, yang pertama list price-nya ini estimasi sendiri. Di sini aku pakai 7 kayak sebelumnya. Kemudian kita blok yang price management, klik insert chart, pilih yang scatter, kemudian di switch row column. Ini klik kanan, add trend line, kemudian pilih yang display equation on top. Dan untuk di mainnya kita masukin langsung numbers-nya, karena tadi di switch row jadi dibacanya dibalik. 15.000 sama dengan 15.000 dikurangi 0,0085 dikali base price-nya ini. Klik yang nah ketemu. Kemudian total profit-nya pakai rumus yang ini tuh sama dengan kurung 2 kali, kemudian price kurangi unit cost, terus dikali demand kurung ditambah kurung buka lagi demand dikali cartridge per printer kali profit per cartridge, kemudian tutup. Oke, nah ketemu. Kemudian total profitnya kita optimalkan lagi pakai solver. Klik data, kemudian pilih solver. Objektifnya data profit, kemudian bacanya list price to max, dan langsung solve. Oke. Yang udah ketemu. Kemudian yang terakhir, buat kurva permintaan polinomialnya. Untuk base price-nya kita pakai yang low price, jadi 50. Kemudian kita blok sama seperti sebelumnya, scatter, ini kita klik kanan, add kanan, kemudian bukan linear tapi kita pilih yang polinomial, kemudian centang display equation on data. Terus untuk demandnya dengan karena di sini min 8x min 0,8x2, jadi kalau disimalkan jadi 0,8
0,00000000. Kemudian dikali base price, kemudian tanda panah ke atas 2 ditambah yang ini 0,0002 kemudian dikalikan dengan price yang terakhir dikurangi ini 137. Klik enter. Kemudian untuk profitnya sama dengan rumus yang ini, price kurangi unit cost dikalikan dengan demand. Oke, udah ketemu. Terus seperti sebelumnya kita bisa solve lagi. Oke, ini untuk subjeknya kita hapus, ini juga hapus. Kita tambahin base price, tidak boleh ambil dari dengan top price, tambahkan base price, boleh kurang dari sama dengan yang take price. Oke, kemudian kita solve. Udah ketemu. Oke, di sini kita akan mencoba meramalkan atau forecasting data. Yang pertama itu pakai simple average. Jadi untuk metode satu ini itu contohnya kita ingin meramalkan atau forecasting unit yang sekiranya akan terjual pada bulan Maret 2019 dan April 2019. Itu kita bisa pakai rumus yaitu sama dengan average, kemudian kita blok data semua yang ada, kemudian klik enter. Ini kemudian kita hilangkan desimalnya. Untuk yang April juga sama, yaitu klik average, kemudian blok data semua. Dan bisa klik enter dan hilangkan desimalnya. Oke, udah dapat. Kemudian kita pindah ke sini, tingkat 2. Selanjutnya pakai cara yang most naive. Jadi di sini itu metode dimana kita mengabaikan faktor yang lain. Jadi kita akan melihat hanya pada bulan yang sebelumnya. Contohnya di sini Februari 2019 itu 35. Jadi untuk Maret 2019 itu juga 35. Kemudian sama halnya dengan April itu 25 juga. Ini di sini kita bisa 35. Kemudian untuk metode yang seasonal naive itu kita bisa menggunakan metode itu tuh melihat periode sebelumnya. Jadi contohnya di sini Maret 2019, kita cari Maret 2018 itu 48, kita taruh 8, kemudian April 2019 itu April 2018, jadi 34.
kemudian kita pindah, kemudian kita enter. Oke, sudah ketemu. Ini kita akan menggunakan metode moving average. Jadi di sini kita memerlukan data analysis. Kita klik data analysis, kemudian moving average, klik OK. Nah di sini pada bagian interval, karena umumnya itu menggunakan 3, jadi kita masukkan 3. Buat input rate-nya, kita di sini ada Februari, kita blok sampai Februari, dan karena tadi intervalnya itu 3, jadi kita lebihkan 2. Karena apa? Karena 3 dan 1, jadi kita lebihkan untuk Desember sampai Desember. Untuk output trendnya, karena sampai di Desember, kita pilih di samping Desember ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa langsung pindahkan. Nah di sini 48, kemudian 1. Oke, udah ketemu ya. Nanti bisa kita masukkan di tabel ini 48, kemudian 41. Dan untuk melihat apakah unit terjualnya ini tuh untuk meningkat, kita bisa blok, kemudian pilih insert chart yang yang lain. Oke, pilih yang lain ya. Dan kita klik tanda panah ini, centang yang trendline. Untuk bisa melihat jelas, kita bisa ganti warnanya. Di warna merah. Oke, jadi ini bisa dilihat ini menurun ya. Oke, selanjutnya kita menggunakan metode exponential smoothing. Itu sama seperti sebelumnya, kita membutuhkan data analysis. Jadi tadinya moving average, jadi kita pilih yang exponential smoothing, klik OK. Di sini itu berbeda, jadi tidak ada intervalnya. Untuk input trendnya itu di sini kan Februari, jadi kita blok sampai Februari juga. Untuk tahun terakhir yang ada bulan Februarinya. Kemudian kita lebihkan 1 data. Kemudian untuk output trendnya, karena sampai Januari, kita juga klik Januari di sini. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini ada kemudian 40. Oke, udah ketemu, jadi 48 sama 40 ya. Kemudian bisa kita pindah ke sini 48 dan 40. Kemudian untuk melihat apakah data ini mengalami kenaikan atau penurunan, kita bisa blok semua data, kemudian pilih insert, kemudian pilih yang lain. Nah, ini kita klik plus ini, centang trendline. Oke, dan bisa diganti untuk warna garisnya. Jadi di sini mengalami penurunan. Untuk yang terakhir itu kita menggunakan metode linear forecasting. Jadi di sini kita bisa pilih Januari, kemudian kita klik
angka number sampai ke bawah. Untuk mempercepat kita bisa blok ini, kemudian klik kotak kecil ini, kemudian bisa memakai rumus yaitu sama dengan forecasting linear. Kemudian ini itu angka ini yang di bagian mas, kemudian titik koma range-nya itu adalah data dari Januari kita blok sampai dengan Februari. Kemudian jangan lupa untuk mengkuncinya. Kemudian titik koma lagi nomor yang telah kita buat tadi sampai di Februari, dan yang terakhir jangan lupa mengunjunginya. Kemudian tutup kurung, klik enter. Kemudian bisa di drag bawah dan dihilangkan untuk desimalnya. Nah, seperti sebelumnya, untuk melihat apakah data ini mengalami kenaikan atau penurunan, kita bisa blok semuanya. Kemudian blok sebelumnya, kemudian klik insert line, kemudian klik tanda plus centang trend line. Oke, di sini bisa diganti juga untuk warnanya, jadi bisa dilihat di sini juga mengalami penurunan. Untuk ini kita pindahkan ke dalam WA. Jadi di sini sudah menemukan semuanya. Oke, selanjutnya kita menggunakan SPSS untuk analisis. Di sini itu ada 3, yaitu pertama merek, warna, dan transmisi. Ini itu bisa klik data, kemudian untuk orthogonal design, kemudian generate. Ini sudah saya masukkan karena tadi mengalami error, jadi sesuai dengan data ini kita masukkan merek, warna, sama transmisi. Di sini merek, kemudian faktor labelnya merek mobil. Kemudian yang kedua di sini warna, kemudian faktor labelnya warna mobil. Ketiga transmisi, faktor labelnya transmisi mobil. Kemudian pada tiga ini kita define value seperti ini. Itu sesuai dengan data ini. Untuk merek itu ada 3, Avanza, Veloz, kemudian ras sama Innova. Kemudian untuk warna ada hitam sama set. Untuk transmisi mobil ada manual dan titik. Kemudian di sini kita membuat data file. Nah ya, sebelum itu kita bisa membuat folder kosong di mana aja untuk bisa dipilih di sini. Kita pilih sesuai folder yang telah dibuat tadi, kemudian di open dan dikasih nama, terserah. Di sini saya kasih nama stimuli mobil, kemudian klik save. Oke, kemudian kita oke. Jika sudah terlihat seperti ini, kita pilih folder yang kita buat tadi,
Nah, sudah terlihat seperti ini. Kita pilih 2 kali. Ctrl C, kemudian kita pindah ke pixel, di Ctrl V seperti ini. Kemudian di sini bisa ditulis, diketik sesuai dengan sini. Kemudian kita klik stimuli. Jadi di sini kita mau memindahkan ini ke sini, tapi kalau diketik itu akan susah karena akan bolak balik. Kita pakai rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya di sini itu di angka atas, kemudian titik koma, klik nyata ini. Sebelumnya di sini itu bisa dikasih nama untuk merek, kemudian warna dan transmisi agar bisa mencatat ini. Kemudian titik koma 2, titik koma lagi 0, kemudian tutup kolom, enter. Nah, kemudian klik apakah itu bisa ini 2 kali. Di sini juga sama dengan VLOOKUP. Kemudian pilih yang teratas dan titik koma 5. Ini juga sama, di sini terlebih dahulu kita kasih nama yaitu anak agar bisa muncul seperti ini, dan titik koma 0, titik koma 0, dan tutup. Kemudian klik kotak hijau. Di sini juga sama, lookup, kemudian ke yang teratas, titik koma. Di sini buat transmisi, dan titik koma 2, titik koma lagi 0, seperti ini. Kita harus dari keyfont, kemudian di Ctrl di sini, kemudian kita ganti untuk di sini. Di sini kita ubah namanya. Yang pertama itu untuk konten, kemudian satu, yang dua, tiga, dan kemudian di sini udah ganti namanya.
bisa disimpan pada file yang sama seperti tadi agar bisa satu folder. Di sini bisa diganti namanya, terserah. Di sini ganti menjadi nc underscore konsumen. Jadi di sini dalam buat folder dan nama-nama ini jangan menggunakan spasi, bisa menggunakan underscore. Kemudian kita save. Kita bisa lihat folder tadi. Itu udah ada. Kemudian kita langsung bisa untuk klik file kemudian simpan. Untuk yang pertama itu ada ketik konsumen point, kemudian seperti ini kan spasi, dan di sini itu kita menggunakan masukkan lokasi dua ini bisa dilihat dari klik vertis kemudian diklik untuk location. Ya, untuk mengawalnya kita tanda petik satu dan juga diakhiri tanda petik nanti. Kemudian garis string nama sesuai dengan ini tadi, yaitu stimuli mobil. Di sini juga harus disamakan. Jadi di sini dibuka saja. Kemudian ketik sampai dan diakhiri tanda petik sampai warnanya menjadi hitam. Kemudian yang kedua untuk data, kemudian sama juga untuk preferensi konsumen itu juga spot location-nya, jangan lupa tanda petik, kemudian garis miring, nama dia tidak salah, kita tulis juga, kemudian SOP sampai berubah warna menjadi hitam. Kemudian yang ketiga itu ada untuk scroll. Di sini itu sesuai dengan ini I1 sampai I9. Jadi titik I1 kemudian yang keempat itu untuk subjek. Untuk subjek itu untuk respondennya kita ketik responden dan itu harus sesuai dengan judulnya.
Kemudian yang kelima itu ada factors. Di sini faktor yang dimaksud itu ini merek, warna, dan juga transmisi, dan harus diketik sesuai dengan merek, warna, dan transmisi. Kemudian yang terakhir untuk pin. Setelah semua sudah dimasukkan, kita pilih file, kemudian save as. Di sini juga dimasukkan dalam folder yang sama. Kemudian kita ganti namanya di sini, terserah. Di sini saya ganti menjadi coding model, kemudian kita save. Kemudian bisa di run all. Oke, di sini sudah terlihat hasilnya seperti ini. Jadi pada sudah semua tambahkan, kemudian dan di awal nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Semuanya tanpa sebelumnya, nanti outputnya akan terlihat seperti ini. Ini pertama kita masukkan ini, kemudian kedua referensi masukkan, kemudian kita coding, dan hasilnya outputnya akan menjadi seperti ini.